Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat. Sekarang kita akan masuk dan membahas tentang perbedaan antara salat tunai, adaan, dan salat qadha, salat untuk membayar utang, salat yang pernah ditinggalkan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan kepada orang-orang beriman yang waktunya itu telah ditentukan. Pada pertemuan yang lalu kita katakan seseorang itu mesti salat di waktunya. Apabila dia tidak salat di waktunya, yakni waktunya telah habis lalu dia salat, maka itu disebut namanya salat qadha. Dan qadha ini hukumnya wajib untuk dilakukan. Apabila seseorang meninggalkan salat fardu baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, hukumnya wajib untuk mengqadha. Nah, seperti itu. Jadi kalau salat yang dilakukan setelah selesai waktu salat itu disebut salat qadha. Kecuali salat musafir yang dikenal namanya salat jama' takhir, itu bukan disebut qadha namanya. Kita ke Samarinda atau ke Bontang, ketika sampai waktu salat zuhur kita tidak berhenti dan kita tidak salat zuhur. Kita ingin melaksanakan salat zuhur itu di waktu asar bersama asar. Pada saat salat zuhur, pada saat waktu zuhur kita niat, aku niat salat zuhur ini jamak takhir dengan asar. Kita tidak salat zuhur sampai waktu asar masuk, lalu kita berhenti, lalu kita melaksanakan salat zuhur dan salat asar. Itu disebut namanya salat jamak takhir, qasar jamak takhir. Nah, seperti itu ya. Kemudian apabila ada seseorang yang melaksanakan salat sebelum waktunya, maka salat itu dianggap tidak sah. Salat subuh jam 5 kurang 10 umpama. Ada orang salat subuh karena dia kepingin keburu-buru, salat subuhnya jam 4:30 umpama. 4:30 dia sudah salat subuh. Apa yang terjadi? Salatnya sah atau tidak? Nah, jawabannya adalah kalau seandainya syarat dan rukunnya sempurna, maka salatnya itu kita katakan sah dulu. Salatnya dikatakan sah. Artinya salatnya tidak sia-sia. Cuman masalahnya adalah apabila dia punya hutang dulu-dulu, yakni mungkin waktu muda atau apalah waktu zaman dulu, dia pernah meninggalkan salat subuh, maka salat subuh yang dia kerjakan sebelum masuk waktu salat subuh itu menjadi namanya salat qadha. Kalau dia dulu-dulunya pernah meninggalkan salat subuh. Salat subuh yang sekarang dia kerjakan sebelum masuk waktunya 4:30 dia sudah salat subuh, maka itu salatnya disebut salat qadha.
Dan apabila dia tidak pernah mengerjakan salat, tidak pernah meninggalkan salat subuh yang waktu dulu, aman-aman saja, maka salat subuh yang dia kerjakan sebelum masuk waktu salat subuh itu dianggap sah, tetapi dianggap salat sunnah biasa. Artinya ketika masuk waktu salat subuh, maka dia wajib untuk mengulang salat subuhnya. Udah dipaham dulu nih perbedaan-perbedaannya. Nah, kecuali ada satu masalah, kita boleh melaksanakan salat fardu sebelum waktunya. Salatnya sah dan itu disebut namanya salat jamak taqdim. Seperti umpama kita ke Samarinda, sampai kita di di rest area, atau kita jalan luar sampai di kilo 38 umpama, kita mampir salat zuhur di situ. Lalu kita ingin menjadikan salat asar dikerjakan di waktu zuhur, padahal waktu asar belum masuk. Waktu asar belum masuk. Kita salat asar dan zuhur jamak takdim dikerjakan di waktu zuhur. Apa hukumnya? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Salat zuhurnya sah dan salat asarnya juga sah. Nanti ketika sampai waktu asar kita santai, nggak perlu salat asar lagi. Kenapa? Karena salat asar telah kita kerjakan. Udah dipaham dulu ini ya. Nah, tapi kalau seandainya setelah selesai salat fardu baru kita salat fardu, itu jelas hukumnya sudah menjadi salat qadha. Jikalau kita punya hutang. Ya. Baik, kita masuk ya. Salat adaan adalah salat yang dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan kepada orang beriman yang waktunya telah ditentukan. Nah, jadi salat yang dilakukan di waktunya disebut namanya adaan, salat tunai. Kemudian salat qadha adalah salat yang dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Waktunya telah habis baru dia salat, maka itu disebut namanya salat qadha. Jika seorang melakukan satu rakaat salat fardu dalam batas waktunya dan sisa rakaatnya di luar waktunya, maka seluruh rakaat salat yang dilakukan dihukumi namanya salat tunai atau ada. Akan tetapi hukum menunda salat fardu sampai sebagian dari rakaatnya dilakukan di luar waktunya adalah hukumnya haram. Hal ini jika dilakukan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Contoh, ada seseorang belum salat maghrib, nanti sampai akhirnya tinggal 5 menit lagi berakhir masuk maghrib dan setelah itu masuk salat isya. Di masjid sudah orang tahrim, assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Tinggal 5 menit lagi itu biasanya. Katanya saya belum salat maghrib. Lalu salatlah maghrib orang ini. Umpama dapat 2 rakaat atau dapat 1 rakaat, dia kerjakan di waktu maghrib. Lalu 1 rakaatnya atau yang tersisanya ternyata dia mengerjakannya setelah masuk waktu salat isya. Separuh maghrib, separuh isya. Dinamakan salat apa itu namanya? Semuanya itu adalah disebut salat adaan, salat tunai. Walaupun separohnya masuk ke isya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya itu masuk di waktu salat maghrib. Artinya intinya di sini patokannya adalah di takbiratul ihramnya.
Jikalau takbiratul ihramnya itu masih di waktu salat maghrib, maka salat itu dinamakan salat maghrib. Tetapi karena salat yang dia kerjakan ini tidak semuanya di waktu maghrib, alias separuh di waktu maghrib, separuh di waktu isya, maka hukumnya dilihat lagi. Apabila orang ini menunda salat itu tanpa ada udzur syar'i, nanti, pokoknya nanti, sampai akhirnya separuh maghrib, separuh isya, salatnya dikatakan sah, namanya salat tunai, tetapi hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena dia telah menunda-nunda waktu salat maghrib, alias udzurnya tidak dimaafkan dalam syariat Islam. Nah, lain halnya kalau seandainya nggak sengaja, alias udzur di dalam Islam. Contoh, ada orang pulang kantor sampai di rumah umpama jam 5:30 atau jam 6, lalu dia kecapean banget, tertidurlah dia, nggak ada yang bangunin. Sampai akhirnya masuk maghrib nggak bangun juga. Sisa 5 menit lagi nih, berakhir waktu maghrib. Kaget dia mendengar orang tahrim. Pas dia ngelihat jamnya, la ilaha illallah, belum salat maghrib. Nggak sengaja ketiduran. Lalu apa yang dia lakukan? Dia melakukan berwudu dan lakukanlah salat maghrib. Walaupun yang kita katakan tadi separuh rakaatnya masuk di waktu maghrib, separuh rakaatnya di waktu isya, maka orang ini dinamakan salat maghrib tunai dan orang ini tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak sengaja, ketiduran namanya. Lain halnya kalau seandainya sudah bangun tapi tidur lagi. Begini nih, subuh kah sudah lewat, nanti lagi lah, nanti dulu. Akhirnya kesiangan, kebablasan, padahal sudah diberikan kesempatan bangun tapi nyambung tidurnya. Maka itu tidak dikatakan udzur syar'i. Mudah dipaham kira-kira ya di sini. La ilaha illallah. Kita lanjut dulu ya. Jika seseorang melakukan sebagian rakaat salat fardu dalam batas waktunya dan sisa rakaatnya dikerjakan di luar waktunya, maka hukumnya ada perincian. 1. Menurut pendapat yang kuat, alal asah, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jika 1 rakaat dalam waktunya, maka seluruh rakaat salat yang dilakukan dihukumi adaan salat tunai, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi. 2. Menurut sebagian pendapat ulama, jika sebagian salat dalam waktunya dan sisanya di luar waktunya, maka seluruh rakaat salat yang dilakukan dihukumi adaan meskipun dari kurang 1 rakaat. Itu yang kita katakan tadi, walaupun hanya takbiratul ihramnya saja. Yang penting takbiratul ihramnya di dalam salat. Nah, kalau yang pertama tadi pendapat yang paling kuat, mesti 1 rakaat belum sempurna. Sudah bangun dari sujud yang kedua, berarti sudah serakaat pertama itu, maka semuanya disebut tunai. Nah, pendapat yang kedua, walaupun tidak 1 rakaat, yang penting takbiratul ihramnya di waktu salat yang pas, maka semua rakaat itu disebut salat tunai. Pendapat yang ketiga, menurut pendapat sebagian ulama, seluruh rakaat yang dilakukan itu hukumnya dikatakan qadha. Dikatakan salat qadha. Jadi separuh di waktu tunai, separuh waktu qadha, maka sudah dihukumkan qadha semuanya. Nah, cuman tadi apakah udzur syar'i atau tidak udzur syar'i? Kalau dia udzur syar'i tidak berdosa, tapi kalau tidak ada udzur syar'i maka dia berdosa. Kalau udzur syar'i tidak berdosa, kalau tidak ada udzur syar'i maka dia berdosa. 4. Menurut pendapat Syekh Abu Hamid radhiyallahu taala anhu, seluruh rakaat salat yang dilakukan di batas waktunya dihukumi
tunai, dan yang di luar waktunya dihukumi qadha. Nah, itu sebagian. Jadi ada pendapat. Pendapat yang terakhir adalah ya sudah, yang di waktu yang tunai disebut tunai, yang di luar waktunya disebut qadha. Kenapa ada qadha? Kenapa ada tunai? Ya memang seperti itu hukum namanya. Tetapi maksudnya adalah di sini bisa dibedakan karena nanti faktor nilai pahalanya. Faktor nilai pahalanya, tentu salat tunai itu lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakan salat qadha walaupun tanpa ada udzur syar'i. Walaupun udzur syar'i maksudnya. Umpama ada orang ketiduran, enggak bangun subuhnya, kesiangan, tanpa sengaja, enggak berdosa dia, tapi tetap wajib salat subuh qadha. Nah, salat subuh qadha ini tentu pahalanya tidak sebesar orang yang salat subuh secara tunai seperti kita ini. Tentu yang tunai lebih besar daripada qadha. Nah, jadi dibedakan seperti itu untuk apa? Untuk mengetahui berapa besar kadar pahala yang tunai dan berapa besar pahala yang disebut qadha. Kemudian para ulama kita mengatakan bahwa tidak wajib hukumnya menyebut kalimat adaan atau tunai. Begitu juga tidak wajib menyebut namanya qadha. Pokoknya kalau salat itu dikerjakan di waktunya sudah pasti tunai. Kalau salat itu di luar waktunya, setelah waktunya, maka disebut namanya qadha. Begitu aja sudah. Jadi tidak wajib menyebut ketika kita niat menyebut dalam hati kalimat tunai atau qadha. Mudah dipaham kira-kira? Itu hukumnya sunnah saja. Dia langsung otomatis begitu. Pokoknya kalau di waktunya tunai, kalau di luar waktunya disebut qadha namanya. Mudah dipaham kira-kira ya. Dalam kitab Mughnil Muhtad dijelaskan, wa man waqa'a ba'du salatihi fil waqti wa ba'daha kharijahu fal asahu annahu in waqa'a fil waqti rak'atun aw aktsaru fal jami'u ada'un li khabari sahihaini man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah ay muaddatan wa illa bi an waqa'a fihi aqallu min rakatin faqadha. Ya. Jadi dalam kitab Mughnil Muhtaj dikatakan bahwa salat yang dikerjakan satu rakaat di waktunya dan sisa rakaatnya di waktu yang lain, maka pendapat yang paling kuat itu adalah disebut salat tunai semuanya. Kenapa? Karena ada hadis Bukhari Muslim dikatakan, kata Nabi, ya, Nabi bersabda, siapa yang mendapatkan satu rakaat salat di dalam waktunya dan sisanya di waktu yang lain, maka semuanya itu disebut namanya salat tunai. Faqad adraka shalah, maka dia disebut mengerjakan salat semuanya. Ini salat tunai. Tapi dengan catatan apa tadi ya? Kalau menurut hadis ini sekurang-kurangnya satu rakaat itu di waktu yang sebenarnya. Sempurna satu rakaat itu di waktu pertama. Nah, tapi kalau tidak sempurna satu rakaat, maka dianggap qadha semuanya. La ilaha illallah. Ada pertanyaan dulu kira-kira sebelum lanjut? Coba ulangin gimana tadi? Iya. Isanya.
Disebutkan dalam riwayat hadis afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amalan ibadah adalah mengerjakan salat di awal waktunya. Yani mengerjakan salat fardu di awal waktu itu lebih baik daripada menunda waktunya. Dan para ulama mengatakan, terutama Syekh Ismail Al-Yamani, beliau mengatakan bahwa seseorang yang mengerjakan salat di awal waktu itu, yang dinamakan awal waktu itu yang bagaimana? Beliau mengatakan yaitu kurang lebih 20 menit pertama. Kalau kita mengerjakan salat itu di 20 menit pertama, maka itu disebut namanya salat di awal waktu. Kita tadi subuh jam berapa mengerjakannya? Kalau kita mengerjakannya 20 menit pertama dari masuk waktu, maka disebut namanya salat di awal waktu. Artinya kalau sudah 20 menit pertama lewat, maka sudah tidak dinamakan salat di awal waktu tadi. Seabdal-abdal ibadah, pahalanya adalah yang mengerjakan salat fardu di awal waktunya. Tetapi kalau seandainya ada orang diberikan kesempatan untuk salat di awal waktu, namun dia menunda-nunda, ya hukumnya tidak apa-apa, artinya tidak berdosa, cuman makruh saja. Makruh saja, kenapa? Karena dia seakan-akan tidak mau mendapatkan pahala yang besar. Kalau seandainya pahala itu berbentuk uang nih ya, orang yang salat di awal waktu dapat uang 100 ribu. Orang yang salat di waktu kedua 20 menit kedua dapat duit umpama atau dapat uang 50 ribu. Kira-kira pilih yang mana? Yang 100 ribu atau 50 ribu? Pasti orang milih 100 ribu. Kalau ada orang milih 50 ribu, ini orangnya agak kurang-kurang berarti. Pasti orang memilih salat mendapatkan 100 ribu. Nah tetapi hukumnya boleh saja kalau seandainya dia mengerjakan di 20 menit kedua atau 20 menit ketiga. Tidak ada masalah, boleh saja. Cuman ya tadi, kalau seandainya tidak ada udzur syar'i menunda-nunda, santai-santai saja dia menunda-nunda, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau ada udzur tidak makruh. Malahan terkadang lebih afdal dia mengerjakan di waktu kedua, 20 menit kedua atau 20 menit ketiga kalau ada udzur. Contoh, nanti kita akan sampai babnya ya, tapi mungkin masih 3 tahun lagi baru ketemu. Silama tuh ya. Jadi umpama contoh begini, ada yang dekat aja lah yang sering kejadian di sini. Nih, sepertiga ini sering macet kan ya. Terutama kalau jam pulang kantor tuh. Wah, macet situ. Polisi jaga di situ. Sampailah umpama waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau polisi ini kata polisi, saya mau tinggalkan aja ini, saya mau salat maghrib dulu, biar aja kacau di sini. Dia kepingin salat di awal waktu. Bagaimana hukumnya? Ya boleh saja, cuman dia telah melalaikan pekerjaan dia. Ini kan pekerjaan umum nih. Artinya lebih baik dia menunda salat maghribnya, tapi dia menyelesaikan tugasnya ini sampai terurai macet ini. Apalagi kalau seandainya naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, ada kecelakaan kontainer umpama, sudah selesai sudah. Bisa berkilo-kilo tuh panjangnya. Polisi datang trit supaya cepat jalan ini. Lalu dia mengerjakan salat maghrib tadi di akhir waktu. Tidak kena sanksi makruh dia. Bahkan kata ulama model seperti ini lebih afdal dia mengerjakan di waktu kedua atau waktu ketiga asalkan masih dalam waktu nih ya, ketimbang dia sholat di awal waktu tapi dia meninggalkan tugasnya. Nah jadi begitu tuh, dilihat dulu kenapa dia menunda ini. Kalau tidak ada udzur syar'i makruh. Kalau dia ada udzur syar'i tidak makruh. Bahkan terkadang lebih afdal dia menunda waktunya daripada salat di awal waktu. Bahkan kata ulama, kalau seandainya dia tidak mengerjakan salat di waktunya, dia tidak berdosa. Kalau dia udzur syar'i, macet nih.
macet maghrib tuh polisi nih. Karena ada kontainer datang, pokoknya macet. Nggak sholat maghrib dia. Aku nggak sholat maghrib nih. Nggak apa-apa. Terus dia mengurai kemacetan itu sampai selesai. Ternyata kemacetan selesai itu umpama sudah adzan isya baru selesai terurai kemacetan tadi. Lalu dia sholat maghrib secara qadha. Qadha sudah itu jelas qadha. Tapi berdosa dia? Oh, tidak berdosa. Kenapa? Karena memang suasananya seperti itu. Dia tidak berdosa sama sekali. Nah, itu nanti akan sampai babnya ya, permasalahan-permasalahan seperti itu kita akan sampai nanti babnya banyak ya. Tapi intinya kalau kita bisa garis bawahi permasalahan seperti itu, udzur yang bentuknya itu untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan atau keselamatan seseorang, maka dia mengerjakan tugasnya itu seperti ya polisi tadi atau pemadam kebakaran atau ambulan. Ini kalau supirnya saya mau sholat dulu nih, tunggu ya, mati orang di mobil ambulan, atau petugas dokter dan sebagainya, sudah kerjakan dia punya tugas dulu sampai orang-orang ini betul-betul tenang. Nanti akan sampai bab itu semua ya. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah boleh orang menunda sholat isyanya? Nanti aja lah isyanya jam 3, sekalian nanti bangun sholat isya lalu sholat malam. Apa hukumnya? Ya sholatnya sah-sah saja. Cuman ya tadi, apa maksudnya kalau dia menunda sholat isya itu sampai jam 3 atau jam 2 malam? Apa maksudnya? Kalau tidak ada maksudnya, menunda-nunda hukumnya makruh. Lalu kalau seandainya dia sholat setelah sholat isya jam 2 nih, ya sholat isyanya, baru dia sholat sunnah dan lain sebagainya, apakah sholat sunnah itu disebut tahajud? Oh tidak, itu bukan dinamakan tahajud. Tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari dengan syaratnya nih ya, dia sholat isya dulu lalu dia tidur. Nah, jadi salat sunnah yang dikerjakan di malam hari dengan catatan, dengan syarat salat isya dulu lalu dia tidur, kemudian dia bangun lalu dia salat sunnah. Salat sunnah itu disebut namanya salat tahajud. Apapun bentuknya, dia mau salat witir kah, dia mau salat taubat kah, dia mau salat hajat kah, maka semuanya itu masuk kategori tahajud. Tapi kalau seandainya kita sebutkan yang disebutkan pertanyaan tadi, menunda nanti aja salat isyanya jam 2 malam. Jadi jam 9 jam 8 dia tidur dulu. Jam 2 malam dia bangun. Lalu salat isya, lalu dia salat sunat, taubat, hajat dan sebagainya, salat hajat, taubat dan sebagainya. Apakah disebut tahajud? Oh tidak. Kenapa? Karena syaratnya tidak sempurna. Syaratnya kan salat isya dulu baru tidur. Lah ini enggak. Tidur dulu baru dia salat isya. Syaratnya tidak sempurna itu. Mudah dipaham kira-kira? Ada pertanyaan dulu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hukumnya orang sholat jika bacaan tersebut disayangkan dia, tidak sampai terdengar dari pikiran kita sendiri? Apabila dia menjadi imam, dia bacaan silent, tidak terdengar bacaannya, tapi dia membaca tapi tidak pakai suara nyaring. Dan itu salatnya imam yang dikerjakan salat bernyaring seperti salat maghrib, isya, subuh atau salat Jumat. Dia membaca tapi nggak kedengaran di belakang. Padahal dia bisa kedengaran, tapi dia nggak mau mendengarkan. Maka salatnya dikatakan sah. Dikatakan sah, tapi hukumnya makruh. Kalau ada imam seperti itu, ditegur dulu. Tapi kalau nggak mau ditegur, sudah diganti aja begitu. Nah itu ya. Kemudian, adapun salatnya makmum nih, maka semuanya tidak boleh bernyaring. Baik rakaat pertama, rakaat kedua, jikalau dia masih menjadi makmum itu tidak boleh bernyaring.
rakaat pertama, rakaat kedua, seterusnya. Itu nggak boleh bernyaring bacaan tadi, kecuali bacaan yang disunahkan bernyaring seperti baca amin setelah salat, setelah Fatihah imam, itu sunat bernyaring. Atau menegur imam salah, subhanallah, itu sunat bernyaring. Tapi kalau imamnya salah, makmumnya nggak kedengaran, malah tahu imam salah ini. Nah, ya, seperti itu. Itu kalau makmum. Nah, kalau salat sendiri tetap statusnya seperti halnya salat seperti seseorang yang jadi imam. Artinya rakaat pertama, rakaat kedua di salat maghrib, isya dan subuh itu tetap bernyaring. Udah dulu dipaham ya. Nah, kemudian apabila seseorang itu baik imam ataupun makmum atau salat sendiri, dia tidak terdengar suaranya ketika membacaan, baik bacaan rakaat pertama, kedua yang bernyaring atau ketiga, keempat yang tidak bernyaring, tapi tidak ada suaranya sama sekali, nol, volumenya nggak ada sama sekali. Dan itu bacaan wajib seperti bacaan Fatihah atau tasyahud akhir atau takbiratul ihram, maka salatnya dikatakan tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena nggak ada suaranya sama sekali. Contoh, ini mulut saya terbuka tapi nggak ada suaranya, walaupun mic ini saya dekatkan di mulut saya. Ada kedengaran? Padahal saya baca Allah Akbar tapi nggak ada suaranya. Kenapa? Karena saya tahan napas, tahan lidah, tahan suara saya, pita suara saya matikan. Itu nggak sah. Tapi kalau seandainya masih ada suaranya, standarnya itu terdengar bacaan itu di telinga kita. Bagaimana standarnya? Kalau kita tutup telinga nih ya, itu ada di sana. Walaupun mungkin karena hiruk pikuk jalanan, seperti masjid yang dekat pinggir jalan. Kalau ini kan masuk gang nih ya. Kalau masjid yang di pinggir jalan, itu terkadang bacaan sendiri nggak terdengar. Disebabkan apa? Karena suara knalpot, suara klakson dan sebagainya. Apalagi kalau sholat di Masjid Aur itu sepinggan, nggak bisa tenang dah itu, nggak bisa tenang itu. Saya kalau ceramah di situ bingung kata saya. Saya sudah sarankan Pak panitia, kata saya, pengurus nih. Ini kata saya saran saja. Masjid sampainya sudah bagus kata saya, enak masjidnya. Kata saya cuma saran saja. Apa itu Pak Kiai? Satu, tutup ini semua ruangan, pakai AC. Pakai AC. Kenapa? Ini pengalaman di masjid Polresta Balikpapan. Sekarang Polresta namanya ya, bukan Polres lagi. Itu kan masjidnya ke pinggir jalan tuh. Tapi masjidnya kecil lagi. Itu semuanya rapat pakai AC. Suara yang dari luar itu sedikit pun tidak ada kedengaran masuk di dalam. Nah di Auri, masjid kita di Auri sana, Al Amin, itu dua gangguannya. Pertama knalpot mobil, motor, apalagi kalau malam minggu. Kalau sudah ceramah di situ ndak karuan sudah. Yang kedua pesawat turun. Itu suara kita nggak kedengar, bahkan terkadang ini bergerak nih. Nih. Kalau dulu sebelum sekarang sekarang kan renovasi, kalau dulu katanya bergetar. Ndak kedengaran sudah. Jadi saya sarankan, kata saya, ini kan ibarat kata listrik ini kan pemerintah juga yang jamin dan sebagainya. Sudah, tutup semuanya pakai AC. Enak sekali itu. Kita di dalam masjid itu tenang kita sholat, tenang kita ceramah dan sebagainya. Nah, kita kembali tadi. Nah, standarnya adalah yang disebut mendengar bacaan sendiri itu adalah kalau seandainya kita tutup telinga, itu kedengaran dengan telinga sendiri. Walaupun mungkin gara-gara hiruk pikuk jalanan itu tidak terdengar dengan kita, karena ya tadi suara knalpot, suara klakson, suara pesawat lebih nyaring. Itu nggak ada masalah. Standarnya kalau kita tutup telinga kedengaran seperti itu. Ini saya baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Dengar apa enggak kira-kira Bapak-bapak? Kedengaran? Nah, tapi saya dengar sendiri.
Apalagi kalau saya dekatkan mic saya. Kedengaran? Itu sah itu. Yang tidak sah itu tadi kalau nggak ada suaranya sama sekali. Ada suaranya? Nggak ada. Walaupun dia mulutnya begini tapi nggak ada suaranya sama sekali, nggak sah. Nah kecuali orang bisu. Kalau orang bisu malah lain masalah. Itu sah ya. Paham ya? Nah begitu juga Astagfirullahaladzim Muhammad. Orang yang mulutnya tidak qomat kamit itu lebih parah lagi. Mulutnya tidak qomat kamit, tidak sah sama sekali itu. Paham ya? Nah seperti itu. Jadi itu secara umumnya, baik yang sholat sendiri atau jadi imam atau jadi makmum. Kemudian ini pengalaman saja ya, pengalaman. Saya pernah dulu mengajar di salah satu masjid. Ya, salah satu masjid, dan sekarang nggak lagi karena gara-gara pandemi jadi akhirnya ditutup sama sekali pengajian itu. Sampai sekarang kayaknya nggak ada pengajian itu. Ya, karena masjidnya masjid pemerintah. Saya tidak sebutkan masjidnya di mana. Jadi waktu itu imamnya ini sebenarnya dia bukan imam rawatib, jadi terkadang dia jadi imam ya. Kalau enggak, karena di masjid itu enggak ada imam rawatib, jadi siapa aja boleh jadi imam lah. Siapa aja yang sudah jadi imam. Tidak ada imam rawatib itu enggak ada. Itu waktu pertama-tama, tapi sekarang sudah ada imam rawatibnya. Waktu itu belum ada. Jadi sering saya ceramah di situ. Sering ceramah di situ. Nah, terkadang ya suatu saat mungkin saya ada terlambat begitu. Nah ketika saya masuk orang sudah sholat. Ini terkadang si imam ini dia membaca takbiratul ihram itu separohnya hilang. Allah Akbar, Allah Akbar. Kaget saya. Ini saya yang kurang dengar atau apa ini? Hunya itu hilang. Hunya nggak kedengaran. Allah Akbar. Sekali dua kali saya prasangka buruk, mungkin dia hunya itu nggak dinyaringkan. Padahal kan takbiratul ihram nih, dan dia jadi imam, mestinya kan dinyaringkan semuanya agar jamaah paham nih. Akhirnya saya panggil suatu saat, karena ini jamaah saya panggil. Sekarang orangnya meninggal dunia sudah. Allah yarham. Orangnya baik, sangat baik. Jadi saya bilang, Pak, saya ini berapa kali ngelihat sampai itu kalau membaca takbir hunya nggak kedengaran. Allah Akbar. Kenapa Bapak nggak kedengaran hunya itu? Sedangkan Bapak jadi imam nih. Pak Kiai katanya, saya ini pernah belajar tasawuf. Guru saya itu di mana? Daerah Gunung Guntur atau apa gitu. Itu membaca itu hunya itu harus dimasukkan, dihujamkan dalam hati. Allah masuk hu-nya itu ke sini. Akbar. Oh, kata saya, begini Pak. Itu sampean belajar dengan guru itu saya tidak bisa juga menyalahkan. Artinya itu pelajaran sampean. Karena kalau orang seperti itu biasanya keras kepala itu, enggak bisa ditegur tuh orang itu. Cuman kata saya, karena ini kita sholat berjamaah dan ini adalah babnya bab masalah fikih sholat. Sampean kalau jadi imam, saya minta sampean harus nyaring itu hunya. Jamaah yang lain, oh ya itu Pak Kiai itu harus nyaring itu, nggak boleh itu nggak nyaring. Sampean singkirkan dulu itu tasawuf sampean itu. Mau belajar tasawuf atau apa, saya sampai sekarang belum pernah lagi belajar tasawuf model seperti itu. Artinya itu sampean singkirkan. Saya tidak menyalahkan sampean, tidak menyalahkan guru sampean, tapi ketika sampean jadi imam, hunya mesti terdengar. Hunya mesti terdengar. Tapi kalau sampean salah sendiri itu urusan sampean. Siap Pak Kiai. Akhirnya setelah itu kalau dia jadi Allahu Akbar, hunya kedengaran. Hunya kedengaran. Nah, seperti itu ya. Mudah dipaham ya. Ini juga sering ya terjadi. Bahkan bukan hampir banyak sekali.
Hampir banyak sekali, termasuk santri-santri saya di pondok itu yang baru belajar, yang baru masuk itu, atau yang sudah lama tapi jarang diadzan, ini sering kehilangan huruf H ini. Asyhadu an la ilaha illallah, haknya hilang. Asyhadu an la ilaha illallah, haknya hilang. La ilaha illallah, haknya hilang. Haknya hilang. Sekarang saya kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah, kata saya. Itu sering tuh, santri itu sering. Bahkan bukan hanya santri saya, di luar pun terkadang ini sudah muadzin kelas sebelah. Itu sering itu. Saya tidak sebutkan masjidnya ya. Cuma masjid ini kalau saya sebutkan pasti semuanya tahu, masjid besar. Itu terkadang muadzinnya begitu. La ilaha illallah. Haknya kata saya hilang nih. Haknya hilang. Kemarin saya khatib. Itu muadzinnya juga itu kelas, artinya seringlah dijadikan muadzin. Itu sering tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Orang asyhadu, haknya hilang. Asyhadu an la. Asyhadu. Sampai saya ketika saya jadi khatib, saya perhatikan tuh mulutnya. Cuma saya belum sempat tegur itu nanti. Nanti suatu saat nanti, karena dia nurut sama saya. Cuman saya perhatikan, baru kemarin saya perhatikan. Biasanya saya nggak perhatikan di adzan karena mungkin terpesona dengan suaranya dia. Memang bagus adzannya, adzan Mekah itu bagus dia. Tapi kemarin pas saya jadi khatib, wah ini kata saya hanya hilang nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedang asyhadu an la. Itu penyakit tuh. Terkadang kita nggak sadar seperti itu. Nah kalau adzan ya ala kulli hal. Tapi kalau sholat nggak bisa. Huruf-hurufnya harus mesti jelas. Gitu. Udah dipaham kira-kira? Nah baik. Sebenarnya itu bukan hanya jadi imam. Jadi makmum juga harus belajar. Ngucapin huruf itu secara benar itu harus wajib hukumnya. Nah terkadang tuh ya orang, saya gini ya agak bingung tuh ya. Imam itu kalau rakaat pertama, rakaat kedua, oke lah aman-aman saja bernyaring ya, salat bacaan bernyaring. Tapi ketika rakaat ketiga atau rakaat keempat itu cepat sekali. Terkadang baru saya baca Ar-Rahmanir Rahim, nih imam sudah ruku. Bingung saya itu kadang bingung. Karena gini ya, sebenarnya mau bacaan pelan, mau bacaan menyaring, itu standar bacaan tuh harus sama. Ini saya terkadang aneh. Bacaan menyaring itu dan cepat, tapi ketika bacaan Fatihah tidak bernyaring, itu baru sampai Ar-Rahmanir Rahim, saya ini ya, atau Maliki Yaum ini, imam sudah ruku. Padahal coba bacaan pelan itu sama seperti bacaan bernyaring. Kenapa? Karena harus pakai suara. Nggak bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena mulia karena saya ini kacau bacaan seperti itu, nggak bisa. Dia sama, standarnya sama. Cuman bedanya yang rakaat pertama kedua bernyaring, yang ketiga keempat tidak bernyaring. Tapi samanya sama. Apa itu? Pakai suara. Cuman yang tadi bedanya apa ya? Nyaring dan tidak. Samanya suara. Dan terus terang saya pribadi tidak bisa cepat-cepat, tetap puntal tuh. Walaupun saya salat rakaat ketiga keempat, tetap saya bacaannya seperti halnya bacaan menyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang kalau jadi imam ya, jadi imam tuh kadang mic-nya begini nih. Nah ini. Mic tuh begini. Terkadang ini nempel di dekat mulut. Itu kedengaran itu.
Saya pun kadang-kadang mendengar bacaan itu di mikrofon itu mendengar itu. Karena terlalu dekat ininya. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Lanjutkah apa nih? Itu kecepatan jamnya itu. Kecepatan 5 menit. Kalau buka puasa pakai itu batal buka puasa. Sama itu. Kecepatan juga. Mana lagi kecepatan? Kecepatan 5 menit. Iya, 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit. Masih ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Baik. Adapun yang pertama pingsan itu tidak sadarkan diri, itu lebih parah daripada tidur. Jadi kalau ada orang sholat tiba-tiba pingsan, maka sholatnya batal, wudunya batal. Kalau dia sadar, maka dia berwudu dan sholat lagi. Dan apabila dia keluar waktu, umpama sholat maghrib tiba-tiba dia dapat 1 rakaat atau 20 rakaat, ya habis makan kambing atau makan udang tadi tekanannya tinggi, tok pingsan dia. Ya bangun-bangun isya, wudunya batal, sholatnya batal. Kemudian dia kalau dia sadar dia wajib sholat wudu lagi dan sholat lagi, dan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, termasuk udzur syar'i tadi. Kemudian adapun yang kedua, kalau seandainya dia sholat di pertengahan sholat dia meninggal dunia, masya Allah, meninggal seperti itu ya. Banyak ya seperti itu meninggal di waktu sholat. Tapi yang paling terpenting itu ya meninggal dalam keadaan Allah ridha dan kita ridha. Allah ridha dan kita ridha. Saya melihat orang yang meninggal waktu sholat atau waktu wukuf di Arafah, waktu sa'i dan sebagainya. Ya kita lihat husnudzon aja, kita lihat zahirnya bahwa dia meninggal dalam keadaan ibadah seperti itu, dia pasti husnul khatimah. Tapi belum tentu juga husnul khatimah. Kenapa? Bisa saja ketika dia sholat atau dia ibadah yang lain itu dalam keadaan riya. Niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Zahirnya dia husnul khatimah, tapi untuk masalah hati dikembalikan kepada Allah. Kita cuman melihat zahirnya saja husnul khatimah. Ala kulli hal. Nah, makanya yang terpenting itu para ulama mengatakan meninggal itu Allah ridha dan kita ridha kepada Allah. Itu yang paling terpenting. Bukan bagaimana keadaan kita meninggalnya. Oke, dalam keadaan meninggal dalam keadaan yang baik itu memang ibarat kata 90%, 99% itu sangat baik. Tapi yang menentukan itu adalah Allah ridha, kita ridha, atau Allah tidak ridha atau kita tidak ridha. Yang penting itu Allah ridha dan kita ridha. Itu yang paling terpenting. Karena ada saja orang meninggal di medan perang. Bagus nggak orang meninggal di medan perang tuh? Jihad sabilillah. Berperang betul ya, bukan perang teroris, bukan perang apa, bukan bunuh diri. Artinya perang betulan nih. Memang betul-betul yang kayak zaman dulu, perang di zaman Nabi itu. Meninggal dalam keadaan perang. Bagus nggak itu? Bagus. Itu paling baik meninggal adalah meninggal pada saat berjihad sabilillah. Tapi ada seseorang nih meninggal dunia waktu perang. Sahabat mengatakan huwa fil jannah, ini orang dalam surga. Sahabat bilang begitu. Tapi kata Nabi tidak, huwa finnar. Ini orang masuk neraka. Bingung sahabat, ya Rasulullah, ini orang paling jago tadi waktu perang, ini paling jago nih. Paling berani, paling maju di depan perang, di medan perang. Pastilah surga, kata Nabi, enggak, dia dalam neraka. Ternyata ada beberapa riwayat yang dia mengatakan orang ini menahan sakit, kena luka, lalu dia tidak tahan dengan sakitnya, lalu dia bunuh diri.
Jadi yang tahu tuh. Ada yang mengatakan dia meninggal ini membawa korupsi. Korupsi. Ada juga yang mengatakan orang ini meninggal dunia karena niatnya bukan karena Allah Ta'ala, tetapi karena bahasa balik papannya pujungan. Gara-gara dia dipanas-panasin sama perempuan-perempuan Madinah, apa itu nggak ikut perang, badan muda, tenaga kuat, tapi nggak ikut perang, nggak usah pakai celana, pakai rok aja sekalian. Nah gitu kan ya, ibarat kata tuh begitu tuh. Mulut perempuannya kan pedes. Menurut perempuan tuh kalau dia sudah ngomongin, lebih pedas daripada laki-laki. Tersinggung nih pemuda, maju dia di medan perang, mati, tapi dia bukan masuk surga. Nah jadi yang terpenting itu adalah Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada dia. Nah apalagi meninggal dalam salat. Ketika kita salat itu betul-betul ikhlas. Jarang orang meninggal waktu salat. Kalau meninggal dalam salat dalam keadaan ikhlas, luar biasa. Jannah sudah, surga pokoknya. Cuman yang tadi, zahirnya kita bisa katakan surga, tapi masalah hati kita serahkan kepada Allah. Masalah dia ria atau tidak ria dalam salat itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Nah kalau seandainya, kembali ke pertanyaan, ada orang meninggal dunia di waktu salat, pertengahan salat dia meninggal dunia, bagaimana? Nggak mungkin dia lanjutin dalam kubur. Kaget orang dalam kubur nyambung. Ya sudah, dia sudah dianggap salatnya sah. Itu mungkin kalau ada pendapat yang ringan, tapi sebenarnya itu salatnya tidak sempurna. Jadi alangkah baiknya nanti ahli warisnya yang tidak ada hutang salat, seperti umpama anaknya atau istrinya, dia salat untuk suaminya, umpama meninggal waktu salat maghrib, nanti istrinya atau anaknya ini dengan catatan dia nggak punya hutang lagi salat, lalu dia salat maghrib, salat pertama untuk dirinya, kemudian salat kedua maghrib untuk suaminya. Setelah dia salat, ya Allah, Allahumma ini salatu hadhihi salah, ya Allah aku salat ini salat maghrib, wahdi sawabaha, sampaikanlah pahalanya kepada bapakku atau mamaku dan sebagainya. Itu namanya badal sholat. Bukan hanya badal haji, badal sholat juga boleh. Mudah dipaham kira-kira ya. Baik. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya. Orang tua itu hukumnya wajib menyuruh anaknya, memerintahkan anaknya apabila anak itu umur 7 tahun. Perintahkan dulu, nak salat nak. Yang penting ada perintah. Dia salat, alhamdulillah. Dia tidak salat, ora apa-apa. Artinya kita sudah bebas kewajiban kita sebagai orang tua menegur anak itu. Dia salat, dia main-main, nggak apa-apa. Kita bawa ke dalam masjid, dia mainan, nggak apa-apa. Jadi kalau anak-anak ribut dalam masjid, ya kita tegur-tegur saja. Cuman jangan juga kita terlalu sampai mukul dan sebagainya. Nah, biarkan itu jiwanya anak-anak. Jadi dari umur 7 tahun sampai 10 tahun kita hanya negur, salah. Tapi ketika umur 10 tahun ke atas, maka orang tuanya bukan hanya wajib menegur, tetapi kalau anak ini tidak mau sholat, orang tuanya boleh memukul. Tapi memukulnya dengan pukulan yang disyariatkan oleh agama. Bagaimana disyariatkan oleh agama nanti kita sebutkan ya. Jadi kalau 10 tahun nih ke atas sampai dia balik 10, 11, 12 kan belum balik itu. Orang tuanya nak sholat nak. 2 kali sholat nak. Nggak mau juga bapak pukul. Dia mau kalau nggak sholat boleh memukul. Tapi pukulannya yang disyariatkan oleh agama. Bagaimana pukulan yang disyariatkan oleh agama? Ada syaratnya. Bi ghairi jurhin wala bi kasri idham. Syaratnya adalah kata ulama tidak sampai melukai. Dan yang kedua jangan sampai keseleo bahasa kitanya. Jangan sampai keseleo apalagi patah tulang. Itu syarat yang mutlak nih. Bi ghairi jurhin wala bi kasri idham. Tidak sampai melukai dan juga tidak sampai bikin pecah tulang
patah tulang atau keseleo. Jangan. Baik, maksudnya tidak ada luka luar, tidak ada luka dalam, tidak ada sampai memar. Itu tuh syaratnya. Kemudian para ulama tasawuf mendapatkan lagi itu syaratnya. Kemudian ada adab, ada ilmu tasawufnya. Adabnya adalah tidak memukul di area badan yang berongga, yakni kepala, leher sampai ke selangkangan. Itu jangan dipukul tuh. Jadi kalau ingin memukul di area yang banyak daging, di telapak tangan atau di betis atau telapak kaki. Yani paha ke bawah itu boleh, telapak tangan sampai ke sini boleh. Areal kepala dan sebagainya tidak boleh memukul. Kemudian ulama tasawuf menambahkan pukulan itu hanya 3 kali. Jangan lebih daripada 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, para ulama tasawuf mengatakan pukulan itu sudah masuk pukulan nafsu namanya. Pukulan nafsu. Kalau sudah nafsu berarti itu sudah melanggar peraturan. Sudah melanggar peraturan. Mudah dipaham kira-kira ya? Suami istri. Saya lanjutkan dulu ya. Itu tadi sampai anak itu balik. Kalau seandainya anak itu sudah balik, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memukul atau menyuruh dia. Kita hanya menegur saja, memberitahukan, nak, kamu sudah dewasa, kamu sholat. Dosa, pahala, kamu tanggung sendiri. Abah mama tidak ada tanggung jawab lagi. Kewajiban mama sudah dari 7 tahun sampai 10 tahun menegur kamu, memerintahkan kamu. 10 sampai dewasa bukan hanya memerintahkan, tapi abah mama boleh memukul kamu dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Sekarang kamu sudah balik, mama tidak ada kewajiban, bapak tidak ada kewajiban memerintahkan kepada kamu apalagi memukul. Abah mama cuma memberitahukan saja, memberikan himbauan, salat, salat, salat. Nah seperti itu tuh. Nah begitu juga istri. Istri ini surga nerakanya adalah di tangan suami. Ingat, kalau suami masuk surga, insya Allah istri masuk surga. Insya Allah nih ya. Tapi kalau istri masuk neraka, suami bisa pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dosa istri itu ditanggung oleh suami. Dosa suami tidak ada ditanggung sama istri. Paham kira-kira ya? Istri ngutang, yang bayarin siapa? Suaminya. Siapa suruh istrinya berhutang? Oh enggak bilang-bilang, siapa suruh punya istri yang suka berhutang? Itu hutang tuh, apalagi yang besar daripada itu. Jadi tanggung jawab istri itu adalah di tangan suami. Ingat rumusnya? Dosa suami tidak ditanggung oleh istri, tapi dosa istri ditanggung oleh suami. Apabila istri itu tidak sholat atau dia tidak memakai hijab, suaminya kena tanggung jawab. Jadi kita ini bapak-bapak di sini nih, kita sholat subuh di sini berjamaah ikut pengajian, istri kita tidak tahu, tidak sholat, atau anak kita nggak sholat, perempuan, tanggung jawab kita di sini. Nah itu tuh beratnya kita sebagai suami. Nah, beratnya bagi jadi suami. Makanya perempuan itu kalau dia sebelum menikah, surganya di mana letaknya? Ibunya. Tapi kalau dia sudah menikah, surganya terletak di mana? Di bawah telapak kaki suaminya. Tapi suaminya yang bagaimana punya surga di bawah telapak kakinya? Suaminya nggak sholat, nggak puasa, nah itu nggak ada surga, itu neraka di bawah kakinya. Kalau saya ceramah begitu di depan ibu-ibu, teriak ibu-ibu, iya itu, iya betul-betul itu. Ya ala-kula seperti itu ya. Nah, udah ya dipaham ya. Jadi kewajiban istri begitu juga. Dan sama hukumnya seperti anak kita. Jadi istri itu kita tegur. Dan juga boleh memukul, tapi dengan sebaiknya jangan dipukul. Nabi tidak pernah memukul perempuan. Nabi tidak pernah memukul perempuan. Nabi tidak pernah memukul istri maksudnya. KDRT. Apalagi zaman sekarang nggak bisa. Ya, saya terus terang di pondok itu, tapi saya melakukan itu 2 bulan saja. Waktu kemarin sebelum bulan puasa itu ada sedikit kegoncangan di pondok saya. Akhirnya saya turun tangan. Ketika melihat santri-santri yang ada yang muci-muci itu perjanjian, kita akan mengadakan sanksi nih. Kalau melanggar akan dikenakan sanksi pukulan. Setuju? Setuju. Jadi pukulnya di mana? Telapak tangan.
di kaki. Yang lucunya itu ya, anak-anak tuh kalau dipukul, habis dipukul aneh, dipukul. Ada lagi yang lucu, nggak bikin salah, dia datang, Buya, pukul. Kau kan gak ada salah. Nggak tahu kenapa anak-anak begitu. Nah, tapi yang nakal-nakal nggak tahan dia tuh. Nah itu kita di pondok ada perjanjian dulu. Jadi tidak main-main sembarangan sanksi, ada perjanjian dulu. Kalau ada melanggar, ini ya sanksinya ya. Setuju? Setuju. Ada yang sanksi denda, ada yang sanksi bersihin WC, ada yang sanksi dipukul. Pukulnya telapak tangan. Perjanjian ya. Janji nggak ada marah? Iya, nggak ada marah. Ridha, selesai. Belajar tanggung jawab. Kalau salah, ayo tanggung jawab. Jangan takut. Nah, dan kalau tidak salah, boleh ada argumen. Ketahuan ada yang ngelapor, ini tadi melanggar peraturan. Panggil orangnya, anaknya. Kamu benar tadi melanggar peraturan. Nggak ada. Ini sanksinya, ini saksinya. Benar nggak? Nggak ada. Nah, sudah, kamu bersumpah. Sumpah demi Allah, bebas kamu. Urusan kamu bohong benar itu sama Allah nanti. Nah, itu diajari anak-anak seperti itu untuk belajar disiplin. Belajar disiplin. Cukup dulu ya. Jemputan saya sudah datang. Itu dari pondok tadi. Saya tadi mau bawa Ridwan sama Daus, kata saya kesubuhan, kasihan. Sudah yang gede-gede aja ke pasar. Cukup dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.